Halo semuanya, kembali lagi di Adiwasito Official Channel. Dalam video kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang ide jualan tanaman hias dengan skala kecil ya, dan nyewa lahannya pun tidak di tempat yang begitu mahal, di emper-emperan gitu, tapi menghasilkan lumayan lah untuk skala kecil ini. Walaupun skala kecil tapi hasilnya lumayan. Dan mungkin bagi teman-teman ya yang minat dengan hobi tanaman hias, mungkin akan lebih mudah untuk jualan tanaman hias, karena memang sebetulnya usaha yang kita lakuin itu kalau kita hobi akan lebih menyenangkan dan lebih menguntungkan juga. Jika ada pembeli baik yang awam maupun yang sudah penghobi banget tanaman, kita bisa berkomunikasi dengan baik, entah itu memberi saran, masukan, atau sekedar tanya jawab, ataupun ngobrol-ngobrol tentang tanaman. Karena memang tanaman ini itu kan tanaman hidup, jadi sebisa mungkin tanaman ini sudah ada di kita minimal 2 atau 3 hari untuk menjamin bahwa tanaman ini benar-benar dalam kondisi baik-baik saja, sehingga pada saat dibeli pembeli tidak mati karena memang tanamannya belum siap untuk dipindah tangankan. Dan kalau mungkin teman-teman yang punya modal kecil, nggak perlu takut, karena memang tanaman hias ini memang mahal-mahal. Cuma kalau skala kecil kita bisa memulai dengan jualan yang kecil-kecil dulu, beli dengan jumlah kecil dan beraneka ragam. Juga teman-teman bisa menjual juga aksesorisnya, karena aksesorisnya lumayan banyak ya, dari pot yang beraneka ragam, baik pot plastik, pot dari beton, dan dari sabut baik gantung maupun ditaruh, dan tempat naruh potnya sendiri, rak susurnya sendiri, terus juga alat untuk menanam seperti sekop, gunting potong, dan lain sebagainya. Dan selain karena tanaman ini beraneka ragam ya, dari mulai tanaman hias, buah-buahan yang bisa ditanam di pot, dan aneka lainnya. Juga teman-teman bisa mengkombinasikannya dengan pupuk atau mungkin batang penyangga dan lain sebagainya. Sebisa mungkin komplit tapi dalam jumlah yang kecil, sehingga tidak memerlukan modal yang lumayan besar. Dan usahain juga untuk tanaman yang mahal-mahal jumlahnya benar-benar sangat dibatasin, sehingga itu hanya untuk varian saja untuk menarik pembeli. Nah, untuk yang harganya yang murah-murah agak dibanyain. Kemungkinan dengan harga yang murah-murah dibanyain ini akan cepat laku, karena konsumen juga tidak serta-merta membeli yang mahal-mahal. Mereka akan lebih condong ke tanaman hias yang harganya murah tapi menyenangkan. Mereka akan membelinya dalam jumlah yang akan banyak. Nah, itu yang kita stok agak banyak. Dan kalau memang teman-teman ingin mengurangi pertanyaan dari konsumen tentang harga, sebaiknya di setiap tanaman, baik itu di potnya ataupun dikasih tancepan dengan label gitu, masing-masing harganya. Jadi setiap konsumen yang datang tidak lagi memerlukan untuk tanya ke penjualnya, ini harganya berapa dan ini harganya berapa. Jadi konsumen bisa langsung lihat, oh ini harganya sudah ditempel dan harganya sekian. Jadi konsumen akan lebih lebih bisa memilih tanaman mana yang akan dibeli dengan budget yang dia ada. Karena kalau konsumen tidak tahu harganya pasti akan tanya, dan kalau keseringan tanya juga mungkin agak enggan, karena dirasa
nggak enakan gitu. Apalagi kalau belum kenal pendatang-pendatang baru, pembeli-pembeli baru. Kalau sering tanya juga mungkin dia agak enggan. Nah, kalau sudah ditempel harganya, nah seperti ini, itu mungkin mengurangi mereka untuk enggan bertanya dan sudah mengetahui sendiri, dan kalau memang cocok mereka akan angkut, mereka akan beli. Jadi untuk mengurangi pertanyaan konsumen sebaiknya dikasih label harga. Nah, seperti ini ada label harganya. Jadi ketika ramai pun kita yang jualan itu bisa enak memantau. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin mereka yang tidak tahu ini jenisnya apa, atau jual pupuk enggak, atau jual ini enggak gitu, kayak gitu-gitu aja. Dan itu mungkin mengurangi volume banyak pertanyaan ketika ramai pengunjung. Dan sebisa mungkin sih kalau ada pengunjung diajak komunikasi yang enak ya, sehingga mereka akan datang lagi ke tempat kita. Nah, dan seterusnya. Jadi tidak sekali beli terus besok nggak mau balik lagi, itu karena memang kita kurang ramah. Dan lokasinya sendiri pun kalau bisa ya, untuk menghemat biaya sebaiknya di trotoar yang aman, jangan di trotoar sendiri dekat dengan trotoar gitu. Jadi orang yang lalu lalang bisa melihat kita dengan nyaman ya, maksudnya dengan nyaman. Oh, itu ada penjual tanaman, coba kita mampir. Nah, contohnya seperti itu. Jadi lebih mudah dijumpai, lebih mudah dilihat oleh orang-orang. Itu mungkin posisi jualan yang lebih menguntungkan daripada kita harus sewa ruko mahal-mahal dan lain sebagainya, atau ngemper di ruko-ruko yang sebelahnya ada jualan yang laris. Jadi ketika orang itu ke toko sebelah, mereka akan lihat jualan kita, dan secara otomatis para penghobi tanaman akan melihat-lihat, setidaknya melihat dulu, dan kalau mereka tertarik mereka akan beli. Dan jangan sungkan-sungkan juga kalau memang mereka hobinya ini, kita tawarin sesuai hobi mereka, tanaman apa yang mereka suka dan cara merawatnya juga seperti apa, kayak gitu-gitu. Jangan lupa juga benar-benar variannya dibanyain, jadi kebutuhan konsumen bisa kita penuhi. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jika ada saran, komentar atau kritik yang membangun, bisa tinggalkan di kolom komentar. Demikian dari saya, terima kasih banyak dan sampai jumpa.